Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Calvin Ardian dari program studi Aquaculture dengan NIO 22492763 PN17611. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resipitasi. Untuk pengantar sendiri, apa itu resipitasi? Di mana resipitasi adalah segala bentuk air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair maupun padat. Dalam klimatologi laut, resipitasi berperan sebagai sumber air tawar yang memengaruhi sifat fisik lautan seperti salinitas dan sirkulasi arus laut. Jenis resipitasi sendiri yaitu ada hujan atau rain, di mana bentuk resipitasi cair yang paling umum. Hujan terbentuk ketika tetesan air di awan menjadi cukup berat untuk jatuh. Kemudian ada salju atau snow, di mana resipitasi padat dalam bentuk kristal es. Meskipun lebih sering terjadi di daratan, salju juga dapat jatuh di lautan pada lintang tinggi. Gerimis atau drizzle, yaitu hujan ringan dengan tetesan yang sangat kecil. Kemudian ada hujan es atau hail, di mana bola-bola es terbentuk di dalam awan badai. Cumulonimbus, di mana meskipun jarang terjadi di lautan terbuka, hail dapat terjadi di wilayah pesisir. Kemudian untuk mekanisme terjadinya resipitasi di laut yaitu evaporasi, penguapan atau kemudian kondensasi, pengembunan, koalesensi, penggabungan tetesan air, dan resipitasi hujan. Kemudian untuk evaporasi sendiri adalah air dari permukaan laut menguap dan berubah menjadi uap air. Proses ini didorong oleh energi matahari, terutama di daerah tropis, di mana suhu permukaan laut atau sea surface temperature tinggi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti suhu udara, luas permukaan air, dan kelembapan udara. Kemudian ada kondensasi, di mana uap air yang naik mendingin di atmosfer saat mencapai titik jenuh. Uap air akan mengembun menjadi tetesan air atau kristal es di sekitar partikel-partikel kecil yang disebut nukleid kondensasi atau aerosol laut. Tetesan-tetesan ini membentuk awan. Kemudian ada koalesensi, di mana tetesan air di dalam awan bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar dan berat. Proses ini yang disebut koalesensi. Kemungkinan tetesan tumbuh hingga massa mereka cukup besar untuk jatuh ke permukaan laut. Kemudian resipitasi, ketika tetesan air atau kristal es menjadi terlalu berat untuk tetap melayang di udara, mereka akan jatuh sebagai resipitasi. Bentuk resipitasi yaitu hujan, salju, hujan es atau hail, dan gerimis. Kemudian faktor-faktor utama yang mempengaruhi resipitasi laut yaitu pola resipitasi di laut tidak seragam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah suhu permukaan laut atau SST. SST yang hangat meningkatkan laju evaporasi, menyediakan lebih banyak uap air untuk pembentukan awan dan hujan. Area dengan SST tinggi seperti di sekitar ekuator cenderung memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Zona konvergensi intertropis yaitu ITCZ adalah wilayah bertekanan rendah di dekat ekuator, tempat angin pesat dari belahan bumi utara dan selatan bertemu. Pertemuan ini memaksa udara naik, menciptakan awan badai cumulonimbus yang menghasilkan curah hujan yang sangat lebat. Kemudian yang terakhir adalah fenomena iklim skala besar atau El Nino Southern Association atau ENSO adalah contoh fenomena iklim yang sangat memengaruhi pola curah hujan global. Selama El Nino, suhu permukaan laut di Pasifik Timur meningkat, menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah tersebut dan kekeringan di Pasifik Barat. Sebaliknya, La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di Pasifik Barat. Kemudian dampak resipitasi terhadap lautan dan iklim. Resipitasi di laut bukan hanya sekedar hujan, melainkan juga memiliki dampak signifikan. Perubahan salinitas air hujan adalah air tawar, sehingga ketika jatuh ke laut, ia mengurangi konsentrasi garam atau salinitas di lapisan permukaan. Hal ini menciptakan lapisan air yang kurang padat di atas air asin yang lebih padat. Perubahan densitas ini dapat memengaruhi stratifikasi lautan. Kemudian sirkulasi termohalin, di mana perbedaan densitas yang disebabkan oleh resipitasi dan penguapan adalah pendorong utama sirkulasi termohalin, yaitu arus laut dalam yang digerakkan oleh perbedaan suhu dan salinitas. Resipitasi yang berlebihan dapat menutup sirkulasi ini, mengubah sirkulasi global.
Kemudian adalah energi dan iklim, di mana resipitasi melepaskan panas laten ke atmosfer yang merupakan sumber energi penting yang memengaruhi dinamika atmosfer dalam pola iklim global. Oleh karena itu, resipitasi menjadi bagian integral dari sistem iklim bumi. Kesimpulan dari resipitasi di laut adalah komponen vital dari sistem iklim laut global, di mana dengan memahami mekanisme faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak terhadap salinitas, sirkulasi laut, dan transfer energi sangat penting dalam bidang klimatologi laut. Pengetahuan ini membantu para ilmuwan memodelkan dan memprediksi perubahan iklim di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.